Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang transformasi bagian refleksi atau pencerminan. Adapun pencerminan atau refleksi yang akan kita bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Bagi kita yang ingin memahami materi ini, silahkan ikuti video berikut ini. Baik, kita langsung kepada materi kita, yaitu refleksi atau pencerminan. Kegiatan pertama, pencerminan suatu benda. Perhatikanlah gambar atau foto bangunan ini yang memiliki bayangan pada permukaan air. Jarak titik-titik pada bangunan yang asli terhadap permukaan air akan sama jarak titik-titik pada bayangan bangunan terhadap permukaan air. Maka konsep ini merupakan konsep refleksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, bagaimana sifat dari bayangan bangun yang dicerminkan? Maka ada 3 sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayang ke cermin itu akan sama dengan jarak benda ke cermin. Bayang bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun yang aslinya. Inilah konsep sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Selanjutnya, kita akan membahas menggambar bayangan hasil pencerminan. Namun sebelumnya, kita pahami dahulu pencerminan titik terhadap sebuah cermin atau garis. Kita misalkan titik P yang akan kita cerminkan terhadap garis L. Maka bayangan titik P akan berada pada sebelah kanan sesuai dengan konsep pencerminan yang kita ketahui tadi. Lihat ilustrasi, maka titik P aksen merupakan bayangan dari titik P. Jarak P ke T itu akan sama dengan T ke P aksen. Lalu jarak P ke P aksen itu akan sama dengan 2PT. Nah, inilah hubungan jarak antara titik dengan bayangannya. Selanjutnya kita akan menggambar sebuah trapesium yang akan kita cerminkan terhadap cermin kita, yaitu garis L. Perhatikan trapesium kita ABCD akan kita cerminkan terhadap garis L. Maka kita cerminkan dahulu titik A, sehingga dia menjadi A aksen. Kemudian B menjadi B aksen, titik C menjadi C aksen, dan titik D menjadi D aksen. Nah, terbentuklah bayangan bangun ABCD menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yang memiliki bentuk yang sama dengan bangunan sebelumnya. Nah, jarak trapesium ABCD ke cermin itu akan sama jarak trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ke cermin. Sesuai dengan konsep yang kita pahami sebagai konsep pencerminan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencerminan pada bidang koordinat. Kita mulai saja, yaitu pencerminan terhadap sumbu X.
Sekarang kita memiliki bidang koordinat yaitu dengan sumbu X sebagai sumbu datar, sumbu vertikal yaitu Y. Kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap sumbu X. Kita misalkan titik A 3,4. Kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan berada pada posisi bagian bawah, sesuai dengan ilustrasi yang kita lihat. Nah, berapakah koordinat titik A aksen sebagai hasil bayangannya? Maka koordinatnya adalah aksen yaitu 3, min 4. Dari mana 3, min 4? Pada sumbu X, 3 satuan ke kanan, dan pada sumbu Y, 4 satuan ke bawah. Maka kita peroleh titik aksen 3, min 4. Jika 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen 3, min 4, perhatikanlah komponen X dari titik ini, yaitu 3. Pada A aksen juga 3. Komponen Y, yaitu 4. Kita lihat komponen Y menjadi min 4. Itu artinya dapat kita simpulkan, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah yaitu X, min Y. Contoh, titik A min 5, min 2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah min 5, min 2, sehingga A aksen sama dengan min 5,2. Berikutnya, yang kedua itu pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu vertikal. Kita misalkan titik A 3,4. 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y itu sumbu vertikal. Maka dia mendapat bayangan pada sebelah kiri kita. Berapakah koordinat dari titik A aksen ini? Yaitu min 3,4. Nah, jika kita memiliki titik 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen adalah min 3,4. Perhatikan koordinat awal dan perhatikan koordinat bayangan. Maka jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah A aksen adalah min X, Y. Contoh, titik A min 5, min 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah min 5, min 2. Maka A aksen 5, min 2. Pencerminan yang ketiga yaitu terhadap Y sama dengan X atau terhadap garis Y sama dengan X. Kita perhatikan garis Y sama dengan X yaitu garis yang merah. Nah, kita ambil sebuah titik pada bidang koordinat kita yaitu P 3,1. Kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan akan berada pada posisi bagian atas seperti yang kita lihat. Berapakah koordinat bayangan dari P ini? Koordinatnya adalah 1,3. Nah, jika titik P 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan P aksen 1,3. Nah, kita akan mengambil kesimpulan jika titik P min 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksen nilainya adalah 2, min 3. Yang komponen Y-nya menjadi komponen X dan komponen X-nya menjadi komponen Y. Nah, kita ambil sebuah kesimpulan, sebuah titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya adalah Y, X. Selanjutnya, pencerminan yang keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X.
perhatikan garis Y sama dengan min X. Nah, garis merah merupakan garis Y sama dengan min X. Kita ambil sebuah titik yang akan kita cerminkan, yaitu titik P 2,1. Kita lihat bayangan berada pada posisi sebelah mana. Kita lakukan pencerminan, maka bayangan berada pada posisi sebelah bawah dengan koordinat yaitu P aksen adalah min 1, min 2. Nah, jika titik P 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka P aksennya adalah min 1, min 2. Kita akan ambil kesimpulan. Jika titik Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka P aksen adalah min Y, min X. Kita lihat sebuah contoh. Tentukan bayangan titik C min 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Titik C min 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min Y, min X. Artinya C sama dengan min 4, min 3. Sehingga C aksen yaitu min 4,3. Berikut kita perhatikan sebuah contoh soal, yaitu soal yang berada pada, ayo kita tinjau ulang pada soal buku matematika kelas 9 yang kita ambil adalah soal yang nomor 2. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, segitiga FGH memiliki bayangan di F aksen 1,4, G aksen 4,2, dan H aksen 3, min 2. Tentukan bayangan segitiga FGH setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kita memiliki bayangan dari segitiga FGH setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita perhatikan dalil pencerminan terhadap sumbu X. Jika sebuah titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita peroleh bayangannya adalah X, min Y. Sekarang kita memiliki bayangan titik F aksen yaitu 1,4. Berapakah titik F? Itu pertanyaannya. Maka jika F aksennya 1,4, maka titik F-nya adalah 1, min 4. Lawan dari komponen Y. Jika ini positif, maka lawannya adalah negatif. Untuk G aksennya 4,2, maka titik G atau titik awalnya adalah 4, min 2. Selanjutnya untuk titik H aksen yaitu 3, min 2. Maka titik H-nya 3,2. Nah, titik FGH akan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Maka kita tahu pencerminan terhadap sumbu Y yaitu jika titik A, X, Y cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah A aksen yaitu min X, Y. Jika titik kita F1, min 4, maka bayangannya terhadap pencerminan sumbu Y adalah F aksen yaitu min 1, min 4. Untuk titik G 4, min 2 akan memiliki bayangan yaitu G aksen min 4, min 2. Untuk titik H 3,2 akan memiliki bayangan H aksen yaitu min 3,2. Inilah hasil pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu pencerminan segitiga FGH jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Baik, untuk memantapkan materi ini, silahkan kerjakan latihan 31, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Demikianlah materi refleksi, mudah-mudahan dapat dipahami
dan terima kasih.